Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah dan wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah, pada malam hari ini kembali kita bersilaturahim untuk sama-sama bermajlis di Mushola Al-Mu'min ini. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita untuk terus belajar dan dimudahkan, dilancarkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke iman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam hari ini tanggal 13 Rajab. Berarti tinggal tengah 2 bulan. Ya, puasa Ramadan tak lama lagi. Dalam hari ini. Ya, kalau tak ditunggu tu tak terasa. Yang terasa lama tu yang ditunggu. Yang bujang nunggu nikah tu lama. Tapi kalau yang lah nikah beranak tu tak lama ya, terasa lah beranak. Habis itu Robi ya. Bibi lah dulu kan. Alhamdulillah. Kita awali majelis kita dengan membacakan suratul Fatihah, khusus pengarang kitab Tajul Arus yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan semua ulama kita, semua guru-guru kita, orang-orang saleh, wali-wali Allah dimanapun berada. Dengan mendoakan ulama, dengan mendoakan wali Allah, insyaallah kita kecipratan barokahnya. Itu yang kita harapkan. Dan untuk kita yang hadir di majelis ini dan keluarga besar kita, majelis Ta'lim Mushola Al-Mu'min, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sehatkan, afiatkan kita semua. Wabil khusus jamaah kita yang udah lama ada nongol, udah Sultan, Ustaz Dede dan rekan-rekan jamaah kita yang sakit semoga disembuhkan, disehatkan. Mang Tadin juga yang baru sudah mengalami menjalani operasi yang kedua ya. Istri beliau juga sakit, dan semoga semua yang sakit jamaah kita diberikan ketabahan, kesabaran dan semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Terus juga untuk anak cucu kita doakan semoga Allah jadikan mereka generasi yang soleh dan solehah, yang nanti akan meneruskan perjuangan ulama kita, makmurkan masjid, makmurkan mushola, akan meneruskan perjuangan kita. Ya, kita ada batasnya, ada umurnya. Saya juga nanti akan tua dan mati juga dan nunggu tua, ya kan? Nah, kita butuh generasi penerus. Walaupun ramai mereka di masjid, mushola, ya tidak apa-apa, tubuh yang tua yang ngalah. Ditegur tidak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai membuat mereka akhirnya lari dari masjid. Kita doakan anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bahasan kita kitab Tajul Arus. Sampailah kita pada bahasan fama a'rafaka bi masalihid dunya wa ma ajhalaka bi masalihi akhiratika. Betapa mengertinya kita tentang urusan dunia, tetapi betapa bodohnya kita tentang urusan akhirat. Ini nasihat nyelekit dia nih. Ya, dari Syekh Ibnu Athaillah. Urusan dunia kita pacak galau, nyari duit paling pinter, paling hebat. Bercakap urusan dunia, ngobrol di pelantar ku tahan lamu, main gap pulau. Paling hebat, paling pinter. Saya kalau tanding cakap, tanding ngobrol tuh kalah musuh yang hebat ngobrol di pelantar itu. Kayak diem saja itu. Khusus di daerah perairan, daerah Sungai Musi itu, ya, itu karena mereka tuh kan gawinya itu banyaklah ngobrol. Karena apa? Gawi kan musiman, gawi sawah. Jadi sibuk tuh cuma musim sawah. Pas tak musim sawah, ngobrolnya lebih banyak. Jadi ngobrol itu rata-rata pinter. Jadi saya kalau lagi mudik ke Gemampo itu kalah cakap. Cuma mereka tuh kurang tak kati firman kati hadis baik.
Itu hebat. Ya, kita diem. Kalah. Pinter kalau bercakap. Dan yang diomong tuh dunia kan. Ma ini. Hebatnya, tapi buntu. Nah itu. Pinter ngomong, pinter bercakap tapi buntu. Cak hebatnya nyari duit itu kan. Ngajar wong ini. Ya pejabat dikritik, pemerintah disalahkan, pokoknya macam-macam kan. Cak hebatnya gitu misalnya. Ya, tapi nyalon RT lagi tak terpilih betul. Hebat. Tapi cukup disuruh sambutan. Pendeknya. Cuma bismillah, alhamdulillah kan, sudah. Ada yang sampai Fatihah, sampai amin. Itulah sambutan dia. Orang ngucap apa? Alhamdulillah itu maksud dia mukadimah wae tanya, tuh macam Fatihah. Oleh tidak pernah ngomong dia tadi, tapi ngobrol di pelantar, pinter. Intinya beliau mengingatkan kita semua, saya Ibnu Athaillah Sakandari, kita ini banyak pinter dunia, banyak cakap urusan dunia, urusan nyari duit itu paling pinter, bahkan betahnya itu luar biasa. Ya, ini kan banyak pedagang, duduk di kalangan itu berjam-jam, itu dari pagi, udah dari sholat subuh mulai beringkas, ya petang baru nutup, tahan kan? Coba di majelis ini setengah jam datang uang. Ya kan? Setengah jam nahan kayaknya itu bukan main, tekuap. Ya, saya majelis ini kan banyak. Jadi kuamnya rata-rata itu cuma alhamdulillahnya kita yang sudah istiqomah belajar ini walaupun ngantuk masih tahan. Pokoknya manggut ada dua manggut itu. Manggut ngerti dengan manggut ngantuk. Tapi minggu depan masih datang lagi. Dan alhamdulillah kan lah bertahun-tahun majelis kita terbukti kan istiqomah, alhamdulillah. Nah, itu yang lah terasa lemaknya itu. Cuma yang tak terasa lemaknya sekali itu lah datang, sudah tuh hilang. Ya angkat-angkat aja ya. Denget bayangatnya. Nah, denget beragam. Maka kemarin malam Kamis pembukaan majelis baru di Desa Sukamulya saya sampaikan majelis kita nih mak mano. Manaku tergantung jamaah. Aku tahan, tergantung jamaah, tahan mampu tidak. Ya, nah, kalau nak lanjut tinggal WA. Kalau tidak lanjut, udah tidak usah hubungi lagi, berarti stop. Ya, saya setahan jamaah. Di sini juga mana stop lagi, siap gitu. Ya, nah, mendak galak lagi belajar, ya kan lah pacak kalau hebat kalau sudah jadi. Ya, tak jadi hal. Saya masih banyak kesibukan lain. Pondok masih itu boleh kita sengal-sengal bercakap kan. Cuma ya, rugi kalau kita tidak melanjutkan majelis ini. Walaupun yang dipelajari kita lah tahu galau. Ya, jadi intinya sindiran ini untuk kita semua, rata-rata kita lebih pintar urusan dunia. Urusan akhirat kita bodoh. Ya. Tahan urusan dunia tapi tak tahan urusan akhirat. Ya, kalau zikir, wirid sudah sholat itu kan banyak yang sungkan gitu sudah. Imam bayar bersuara. Ya, mayoritas sekarang ditambah lagi dengan pemahaman yang agak berseberangan dari kita yang selama ini ngatakan wirid dan doa sudah sholat itu bid'ah, tambah jadi alasan kan. Berarti benarlah aku langsung keluar sudah sembahyang itu kan. Tak wirid lagi, tak doa lagi itu benar katanya bid'ah itu. Tambah wong lasungkannya tambah diajari alasannya itu. Tambah idaknya jadi pembenaran. Ya, jadi pembenaran. Makanya mau uji Gusbaha itu, ya kita jawab tidak usah pakai dalil baik orang yang galak berwirid, galak zikir sudah sholat itu. Megang HP lagi boleh, sudah sholat ada. Tak ada zikir tak boleh, megang tasbih tak boleh, doa tak boleh, sudah sholat. Ya kan? Urusan dunia lagi boleh, sudah sholat. Apalagi urusan masih ibadat, zikir itu ibadat, wirid itu ibadat, doa itu ibadat. Maka kata Gusbaha, hakikatnya sebenarnya orang yang tidak membolehkan kita zikir rame-rame, sama-sama, doa berjamaah itu hakikatnya membuat kita biar tidak ingat Tuhan. Secara tidak langsung dia itu sebenarnya. Karena wong awam ini kan sungkan nak zikir itu kalau dewe-dewe. Makanya majelis asyifa itu rame ngapa? Karena zikirnya rame-rame dengan suara, pakai irama, ada makan minum pula sudah itu. Orang awam kan, makanya khutbah saya di Jumhuriyah mayoritas kita ini orang awam. Ustadz pun belum tentu ustadz kok. Ustadz tuh bisa jadi karena kita memang ngeli ustadz. Imannya belum tentu ustadz, bisa jadi imannya masih level awam. Mayoritas kita ini orang awam. Orang awam itu harus ada motivasi. Maka makan minum yang dihadirkan di majelis itu dalam rangka memotivasi kita yang masih awam ini.
jadi penyemangat, dan itu juga bagian dari kebaikan. Maka hakikatnya kata Gus Bahak, kan orang yang tidak setuju wirid sama-sama sudah sholat, itu sama dengan tidak setuju kita mengingat Allah. Luwat dengan orang yang menyebut nama Allah, itu nyuruh cepat kiamat. Dalam hadis kan disebut kiamat tidak akan terjadi sampai tidak ada satupun lagi orang yang menyebut nama Allah. Berarti kalau kita tak lagi zikir, kiamat makin cepat datang. Maka kita wirid sudah sholat, itu zikir. Ya, nak suara kuat, nak suara ading, itu pilihan. Ya, boleh semua. Begitu tidak ada yang salah. Yang penting wirid, yang penting zikir. Kita tidak maksud harus rame-rame. Rame-rame itu salah satu metode agar kita tidak ngantuk, ya kan, agar kita bersemangat. Itu kita tidak menyalahkan yang zikirnya dewek-dewek, silakan. Nah, ini contoh betapa urusan dunia itu kita lebih semangat daripada urusan akhirat. Wirid, ya imam baik, ya, yang lain diem baik. Ngaminkan doa imam juga agak sungkan, gitu kan. Ditambah tak wiridnya sama sekali kan, yang sekarang itu lebih banyak. Maka rata-rata sudah sholat Jumat di setiap masjid yang bertahan sampai akhir tuh berapa? Kan dapat itu. Apalagi di Salmania, wiridnya banyak. Ya, Fatihah 7 kali. Ya, Al-Ikhlas 7 kali. Ya kan? Al-Falaq 7 kali. An-Nas 7 kali. Wirid yang lain paling relatif. Mayoritas langsung doa kan? Wassalim radallah, langsung doa. Mayoritas masjid banyak itu. Naik dikit ya latif. Cuma di Salmania yang paling panjang. Maka jamaah tinggal orang 5, itu pun tak kelemahan itu. Ya, mayoritas balik. Itu contoh nyata, kurang apa bukti bahwa urusan dunia itu kita lebih pintar, lebih tahan. Urusan akhirat, urusan wirid baik kita tidak tahan lama. Banding majelis ini dengan main HP. Saya tidak jauh-jauh, saya sendiri. Saya mohon maaf itu ya bukan ujub, baca kitab sering. Siang malam gawe aku di luar ngajar, saya baca kitab. Karena ngajar harus belajar dulu. Tidak mungkin ngajar tanpa belajar dulu. Walaupun itu sudah berkali-kali saya ajarkan, tetap saya harus mutola'ah. Kitab ini tadi siang, tadi sore, menjelang maghrib, saya berkali-kali baca, baru saya sampaikan. Walaupun sudah dibaca berkali-kali, kadang-kadang pemahamannya masih belum pas juga, Mas, ya. Nah, di sela-sela saya baca kitab, kan pasti ada capek. Kata manusiawi kan, ada capek, ada sengal, ada lelah mata, lelah badan, lelah pikiran juga. Maka rambut saya itu sudah mulai bubut ternyata. Ya, udah mulai jarang. Ya, ngomong sama rumah, leman mikir, rontok, ya panas kepala, pakai peci terus belum kan? Mikir terus, maco terus, ngapal terus, belajar terus. Jadi lari ke rambut, makin tipis. Ya, makin tipis. Nah, di sela-sela capek, baca kitab setengah jam, kadang sejam, itu pasti main HP. Jadi saya main HP itu sela-sela belajar, sela-sela baca kitab. Pengennya cuma istirahat, cak beberapa menit baik. Ternyata lebih terliwat. Kalau maco setengah jam, main HP lebih dari setengah jam. Maka saya sekarang ada aplikasi di Facebook itu, wabil khusus di Facebook ya, itu ada fitur pengaturan waktu. Saya buat itu. Jadi maksimal sehari semalam itu main Facebook tuh 3 jam, paling lama. Akan ada peringatan. Waktu Anda sudah habis. Sudah. Klik. Kalau tidak dibatasi, terliwat. Sudah. Tahan kita begadang. Tak ngantuk mata main HP. Coba baca Quran. Selembar baik. Oh. Kantuk kan mata. Sering kali kita nengok di acara yasinan. Ya. Ya, waktu yasin itu kan yang tunduk-tunduk. Kalau yang masih semangat waktu yasin dan waktu tahlil dia tertidur. Saya pun juga mengalami itu. Betapa dahsyatnya, ya, berat urusan dunia itu dibandingkan urusan akhirat itu dibandingkan urusan dunia. Ya. Nah, jadi ini sindiran bukan lagi halus nih, kasar ini untuk kita ya. Fama a'rafaka bimasalihid dunya. Betapa taunya, betapa pinternya kita urusan dunia. Tetapi wama ajhalaka bimasalihi akhiratika. Tapi betapa bodohnya kita tentang urusan akhirat. Misal dunia indaka kaman kharaja ila ad-dhay'ah wajtahada fa khazana al-aqwat. Perumpamaan dunia seharusnya bagi kita itu adalah bagaikan orang yang keluar
menuju pekarangannya, menuju sawahnya, menuju ladangnya, lalu dia bertanaman, ya kan? Terus tanaman tadi dipanen, ya sebagian disimpan, sebagian dijual, sebagian mungkin dikonsumsi. Artinya dunia ini cuma tempat kita bertanaman. Ya. Jadi jangan puas dengan hasil yang kita dapat di dunia. Ya, dunia ini cuma tempat bertanaman, panennya kalaupun di dunia itu baru DP, sering saya sampaikan. Baru persekot. Baru panennya nanti di alam barzakh dan panen rayanya itu nanti di akhirat. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini cuma sawah ladang. Cuma tempat kita merantau. Cuma kita ngekos di dunia. Cuma tempat kita bertanaman, bersawah, berkebun, berladang. Ya, panennya nanti di akhirat. Itu baru panen rayanya, baru panen besarnya. Tapi insya Allah di dunia kita sudah merasa. Ya, kalau kita rajin ibadat, ketenangan itu hadir. Rizki insya Allah bergoyor dikit-dikit, lancar. Ya, itu jangan puas. Itu belum balasan itu. Itu baru DP-nya baik. Baru persekotnya baik. Ya. Baru tipsnya saja. Kalau kita pelayan itu ada tips ya dari pelanggan, itu baru tips. Itu belum gaji. Gaji yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Wa anta khazanta hayata syahwat wa aqaribal maksiat fahalakta. Nah, itu yang benar itu. Tapi kalau yang tak benar, dia selama hidup di dunia ini gawe dia cuma mengumpulkan, menyimpan ular syahwat nafsu dan kalajengking maksiat, maka sebabnya kamu menjadi binasa. Jadi beliau ini banyak perumpamaan dalam kitab ini. Orang yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang itu yang benar. Artinya dia di dunia ini bertanaman kebaikan sebanyak mungkin, melakukan ibadat sebanyak mungkin, melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Yang dia akan panen kaki di akhirat. Jadi dia bertanam kebaikan di dunia, nanti panennya dia di akhirat. Tapi yang tak paham dengan dunia, dia sibuk maksiat. Nah, orang yang sibuk dengan maksiat selama hidup di dunia itu ibarat bukan orang yang bertanaman, tapi dia miaro ular, miaro kalajengking, miaro binatang-binatang yang membahayakan, ya. Dan dia tahu binatang tadi tentu nak diberi makan, dia tak mampu beri makannya, maka binatang itu akan makan dia dewek. Cak orang miaro buaya di Sidang Mas, itu Pak Camat yang baru cerita. Ada orang ngambil anak buaya, labu tahun-tahun, akhirnya anak buaya itu menjadi besar, lebih besar daripada dia. Diberinya ayam, ya sekarang tak mampu diberi makannya lagi. Kalau dulu masa kecil, ya daging siris 2 siris jalan. Terus lama-lama besar, ayam sikok. Makin besar, tak cukup ayam sikok. Besar buaya. Nah, itu gambaran nyata orang yang maksiat itu ibarat orang yang miara hewan yang berbahaya. Duitnya habis oleh itu. Belum lagi nyawanya jadi taruhan. Kalau tidak nyawa dia, nyawa anaknya kan. Kalau dia punya anak. Ya kan? Lalai. Masuk kandang, masuk reban, masuk hewan piaruan yang bahaya tadi, anaknya jadi korban. Dan bukan tidak ada kejadian seperti itu. Jadi beliau buat perumpamaan, Sayyidina Athaillah Sekandari, orang yang di dunia gawinya cuma sibuk maksiat, itu bagaikan orang yang memelihara hewan yang berbahaya, ya seperti ular dan lain sebagainya. Hal ra'aita may ya'ti bi hayyatin fayurabbiha fi darihi fahal anta taf'alu dhalik. Maka bagaimana pendapatmu ada orang yang datang membawa ular dan ia memeliharanya di dalam rumahnya. Ya, miara ular tadi di dalam rumah, ada saatnya dia kena gigit. Ada saatnya dia kena pelit. Dak dia anaknya. Wa adarru ma yukhafu 'alaika muhaqqiratudz dzunub li'anna al-kaba'ir rubbama ista'zamtaha fatubta minha wastahqarta as-saghair falam tatub minha. Dan yang lebih berbahaya dari kita miara ular, miara kalajengking, miara rimau atau miara binatang-binatang yang berbisa lainnya, yang berbahaya lainnya, itu adalah memelihara dosa. Ya.
meremehkan dosa. Itu bahayanya lebih besar daripada miara hewan yang berbahaya. Ya. Dan dosanya ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang paling berbahaya itu sebenarnya dosa kecil, bukan dosa besar. Ya. Kenapa? Dosa kecil, muhakkiratul dzunub, kita biasa meremehkan. Kita biasa sepelekan. Ya kan? Tiap hari kita pikir, apa dosa kecil juga. Sok bagi dikit. Terus tiap hari. Yang kecil lama-lama besar. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Jadi yang sebenarnya paling berbahaya itu dosa kecil. Kenapa? Kita cenderung meremehkan. Kalau meremehkan biasanya tidak merasa salah. Tidak merasa berdosa. Kalau tidak merasa salah, tidak merasa berdosa, akhirnya cenderung tidak mau taubat. Kalau tidak taubat, dia tidak akan diampuni. Gitu. Sementara kalau kita melakukan dosa besar, biasanya langsung nyesal. Tak sholat, langsung nyesel. Ya, berzina, langsung nyesel. Mabok, langsung nyesel. Munuwong, itu dosa besar kan? Biasanya pelakunya pasti nyesel. Pasti nyesel. Dan dia pasti tiap hari dihantui orang-orang yang sudah dia sakiti, orang-orang yang sudah dia bunuh, orang-orang yang sudah dia ganggu. Pasti. Ya, itu udah banyak wawancara dengan orang-orang yang masuk penjara karena kejahatan-kejahatan tertentu. Rato-rato dia nyesal. Nah, penyesalan itu bagus. Itu tanda taubat. Ya. Jadi kalau kita dosa besar, ngapa? Li'annal kaba'ir rubbama ista'zamtaha fatubta minha. Kalau dosa besar, kita biasanya ya akan menganggapnya dosa besar. Tidak meremehkan. Karena itu merasa itu dosa besar, maka kita akan taubat. Tapi kalau dosa kecil, kecil juga, tidak apa-apalah. Kalau ngomong tidak apa-apalah, meremehkan, akhirnya kan tidak mau ngubah, tidak mau taubat. Kalau tidak taubat, kita akan diampuni. Jadi yang paling bahaya itu dosa kecil sebenarnya, bukan dosa besar. Tapi seharusnya dua-duanya kita hindari. Itu yang benar. Famithaluka kaman wajada asadan fakhallasahu Allah minhu. Maka perumpamaan orang yang berdosa itu bagaikan ya, orang yang menjaga dirinya dari dosa besar tapi melakukan dosa kecil. Nah, perumpamaan orang yang demikian kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bagaikan orang yang diselamatkan Allah dari singa. Ya, dia diadang singa, hampir diterkam, ternyata Allah selamatkan dia, ada yang nolong. Tompak tiba-tiba singa tadi tidak jadi menangkap dia, berlari. Ya, nah, jadi singa tadi gambaran dosa besar. Tetapi setelah selamat dari dosa besar, dari singa tadi, fawajada ba'dahu 50 dhi'ban faghalabuh. Akhirnya dia bertemu dengan 50 serigala. Dan akhirnya serigala tadi mencabik-cabik tubuhnya. Selamat dari singa, tapi justru ditangkap 50 ekor serigala. Singa besar, serigala kecil. Tapi banyak. Nah, ini perbandingan dosa besar, dosa kecil. Jadi dosa besar itu bagaikan singa. Dosa besar itu bagaikan, dosa kecil bagaikan serigala. Ya mati itulah. Dimakan singa mati, dimakan serigala juga mati. Ya kalau baca selamat gelu dari singa, selamat juga dari serigala. Itu yang diharapkan. Intinya jangan pernah remehkan dosa walaupun dosa kecil. Fa idza asrarta 'ala as-saghirah sarat kabirah. Karena ketika kita terus-menerus melakukan dosa kecil, lama-lama jadi besar. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Li'anna summa yaqtulu ma'as sighari. Karena jadi bahasa beliau sini banyak perumpamaan ya. Saya agak penting juga memahami kitab ini. Tinggi bahasanya. Ya. Karena ngapa dosa kecil itu bahaya? Ya. Dosa besar juga bahaya kan? Nah. Karena kata beliau, racun itu walaupun dikit mematikan. Ya, minum racun itu dah usah nak sebotol. Ya, racun-racun yang mematikan itu yang bunuh macam-macam kasus ya, kasus Munir itu kan diracun. Kasus siapa lagi yang tempat wartawan itu diracun, ya. Itu cuma dikit, disimpan di kuku baik. Petik dikit. Dan zaman dulu banyak orang-orang zaman dulu itu nyimpan racun di kuku, racun kuku, racun tahun itu. Ya. Jadi dulu
Sekarang masih ada di beberapa tempat yang nyimpan racun tahu. Kalau di belakang rumah dia ada pohon kelapa yang mati daunnya, mati pucuk, tapi dia masih berasap, berarti tuan rumah itu nyimpan racun tahu. Dan guru kami itu saksi pernah diracun seperti itu. Kiai Balian. Beliau hadir dakwah di satu tempat, lagi mudanya dulu. Saya hanya dengar ceritanya saja. Beliau diracun, dikasih makan, kasih minum racun. Itu mah kiai kan. Bismillahnya be, masya Allah kan. Pecah gelasnya tadi, yang isi racun tadi. Kalau kita mati. Ya. Dan ternyata rahasia agar selamat dari racun itu, doa yang kita baca petang pagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amalkan itu. Cuma nak yakin. Kita kan kadang-kadang lama baca itu tapi masih ragu-ragu. Mati cuy. Dia nak yakin, yakinnya sama Allah, bukan dengan bacaan tadi. Guru kami pernah diracun. Racun itu tidak mesti banyak, dikit baik, secuil baik, seujung kuku saja, atau mungkin cuma sebutir saja racun yang sangat kuat itu mati. Dan dulu hukuman bunuh bagi penjahat itu salah satunya minum racun. Bahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam, seperti pada masa Turki Utsmani. Itu kalau ada orang-orang yang jahat itu diracun. Atau saya nonton film drakor juga ya, Korea, kerajaan-kerajaan Korea itu yang kalau ada misalnya permaisurinya atau ada siapa yang melakukan kejahatan dibunuh dengan cara minum racun. Nah racun itu walaupun dikit mematikan, membunuh, itu juga dosa. Ya, jadi dari dua dosa ini yang paling bahaya sebenarnya dosa kecil. Karena cenderung kita remehkan. Beliau tidak menampik dosa besar juga bahaya, tidak sama-sama bahaya. Tapi dosa besar kita cenderung waspada, kita cenderung langsung nyesal kalau sudah melakukannya kan. Tapi dosa kecil kita tidak nyesal. Nah tidak nyesal itu yang sangat bahaya. Iblis itu ngaku dosa tidak diampuni kalau dia tidak nyesal. Nabi Adam salah beliau diampuni Allah karena beliau langsung nyesal. Langsung berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia langsung nyerah. Langsung pasrah, langsung ngaku salah. Ya, kita ada anak atau ada murid seperti saya di sekolah. Kalau anak kita pasti salah, masih tidak ngaku salah. Padahal kita tahu nih salah dia itu kan, tapi dia tidak jujur, kita tambah marah kan? Tapi kalau kita tahu dia memang salah, salahnya besar, tapi dia nangis-nangis minta maaf, nangis-nangis ngaku salah, kan kita pasti ternyuh. Kan pasti kita maafkan. Nah itulah beda dosa besar, dosa kecil. Dosa besar itu langsung nyesel biasa. Tapi dosa kecil merasa tidak salah, akhirnya tidak mau minta maaf. Gitu. Terus beliau juga mengumpamakan dosa kecil ini bagaikan was-saghirah kasyararah minan nar wasyararah qad tuhriku baldah. Dosa kecil itu ya bagaikan percikan api. Dosa kecil itu bagaikan percikan api. Jadi api itu kalau kecil kawan, man besar lawan. Banyu juga man dikit kawan. Man banyak jadi tsunami, mati. Air laut naik ke darat dan tingginya setinggi pohon kelapa. Ya, saya punya keluarga angkat saksi hidup tsunami itu. Anak ibu angkat saya, Hajah Syarifah Muhammad Abi depan Masjid Misbahuddin Palembang. Anak beliau ada yang tugas di Aceh. Ya, Kak Chan almarhum sudah beliau. Jadi tahun tsunami itu terjadi adalah tahun di mana beliau berangkat haji. Sudah siap-siap berangkat. Ya, sudah ngumpul di asrama haji, siap-siap apa manasik apa mano, siap-siap nak berangkat. Dan tsunami datang. Ya, beliau tuh manjat naik batang kelapa, berpegangan batang kelapa. Batang kelapa yang beliau pegang itu sudah naik pucuk, itu tenggelam dan beliau berpegangan erat sampai air itu surut. Airnya itu butek luar biasa. Dan istrinya dekat dia adalah agak tenggelam. Untung masih terpegang rambut. Alhamdulillah selamat. Dan berangkat haji. Ya, dan dapat dispensasi dari pemerintah karena mereka korban tsunami saat itu. Banyu.
Kalau dikit kawan, pacak diminum. Coba banyak. Tenggelam, mati gitu tak banyak. Ya, sama api, dosa kecil itu bagaikan api, bagaikan air. Kalau masih dikit, pacak kita kendalikan. Kalau lah besar, mana pacak kendalikan? Nyawa kita taruhan. Jadi api itu kalau sudah membesar, qad tuhriku baldah, mampu membakar satu negeri, satu negara bisa dibakar. Ya, kalau tidak cepat dipadamkan. Allah. Baik, sampai di sini ada nak ditanyakan terkait materi atau di luar materi? Agak serem materi. Jadi dosa itu bagaikan miaro binatang buas, binatang berbisa. Dosa kecil itu bagaikan api, bagaikan racun yang sedikitnya bisa membunuh kalau racun. Ya, gitu. Berarti kalau api tadi nak cepat dipadamkan. Ya, nak waspada nak aja. Baik, ada nak ditanya? Ya. Waalaikumsalam. Kalau kita mengingat waktu belajar kan, tes kita lulus dan motong sapi, motong kambing, itu boleh tak suruh rumah makannya? Ya, kalau nazar itu wajib dilaksanakan sesuai nazar. Berarti kalau terkabul ya, kalau tak kabul berarti tidak wajib kan? Kalau kabul berarti jadi wajib. Dan yang namanya nazar ya berupa penyembelihan hewan seperti itu sama dengan kurban wajib. Kurban nazar, kurban wajib. Jadi dia wajib disembelih ketika hajatnya terkabul. Maka secuil pun tak boleh. Secuil pun tak boleh. Jadi batal. Ya, tak sah kalau masih di ya. Jadi yang tak boleh itu yang bersangkutan dan keluarga inti. Dianya dan keluarga intinya. Keluarga inti itu berarti kan anak bini. Anak bini. Kalau lah dulur boleh. Ponaan lah boleh. Keluarga inti. Dia seperut, dia serumah. Anak bini. Dia dan anak bini. Tidak boleh. Kalau lah di luar situ boleh. Kalau misalnya terlanjur termakan, maka harus diganti. Misalnya termakan sekilo daging sapi, tadi kan misal beli sapi, ternyata tidak tahu, ya termakan sekilo misal, maka ganti. Sedekahkan lagi dengan orang, harus diganti. Itu solusi. Kalau terlanjur. Kalau tidak berarti tidak diganti, berarti dia dianggap belum melaksanakan nazar, maka harus beli lagi. Nah, kan itu, karena dianggap belum. Iya. Jadi dia jangan makannya. Ya kita tadi nyelasin lagi salah dan kita tadi tak paham. Jadi kalau diikutin kan. Karena itu nazar. Kecuali bukan nazar. Kecuali bukan nazar. Kakek kalau lulus PNS, kita makan-makan. Itu bukan nazar kan? Nah, itu sudah jadi nazar. Kalau tidak terlaksana? Tidak. Kalau tidak terlaksana, maksudnya nazarnya tidak terkabul, maka tidak wajib apapun. Cuma kalau dia kabul, tapi akhirnya tidak melaksanakannya, tidak mampu misalnya kan, maka dia harus diganti. Itu sama dengan sumpah kan, maka diganti dengan sedekah. Sedekah memberi makan itu sumpah, itu bukan nazar, sumpah. Tapi sama weh. Kafarotnya adalah memberi makan 60 fakir miskin atau memberi pakaian kepada 60 fakir miskin. Kalau tidak mampu maka terakhir adalah kafarotnya puasa 3 hari. Puasa 3 hari berturut-turut. Jadi kalau nak bernazar tidak usah saro-saro. Karena nazar juga dalam hadis Muslim disebutkan, nazar itu tidak merubah takdir. Nazar tidak merubah takdir. Jadi kalau kita memang jadi, ya jadi tanpa kita harus bernazar-nazar. Ya. Tidak merubah takdir sama sekali. Yang terjadi itu kudrat iradat Allah, bukan karena nazar kita. Nah, jangan salah keyakinan. Oleh karena itu jangan mempersulit diri. Kalaupun nak bernazar itu maksudnya pengen berbagi kebaikan, maka yang mudah-mudah saja. Jangan hanya beli sapi kemahalan.
Beli ayam kan murah. Mecah ke telur kan, merebus telur kan. Cak sekilo jadilah beli telur Agus kan. Jangan yang saro-saro. Agus ya? Itu orang di komat atau di azan itu dalam kubur kan ada hadis yang melarang kan? Azan komat di kumur. Kalau hadis yang melarang tidak kati. Hadis yang melarang tidak ada. Hadis yang menganjurkan juga tidak ada. Jadi wilayah itu wilayah yang memang samar. Perintah tak kati, larangan tak kati. Makanya jadi ribut. Kalau perintahnya jelas, tidak mungkin ribut. Kalau larangannya jelas, juga tidak mungkin ribut. Nah, disitulah kita akan berbeda pemahaman. Jadi sebenarnya, kalau kita runtut belajarnya lengkap, belajar usul fikih lengkap, jadi perintah Nabi atau yang ada di Al-Quran itu isinya sebenarnya 3. Ada jelas-jelas diperintahkan. Ada jelas-jelas dilarang. Kata Nabi yang diperintahkan gak beda, yang dilarang tinggalkan. Tapi ada yang namanya at-tarku. At-tarku itu adalah yang didiamkan. Berarti perintah kati, larangan tak kati. Nah, ini wilayah yang memang menimbulkan perdebatan. Jadi tidak akan pernah akor. Untuk wilayah-wilayah yang belum jelas seperti itu, tetap membuka peluang untuk khilafiyah. Terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi belum tentu yang tidak ada perintah dan larangan itu berarti terlarang juga. Belum tentu. Dia kembali kepada kaidah-kaidah dia melanggar atau tidak. Gitu. Ya. Jadi bukan berarti asal tidak kati perintah langsung terlarang, tidak. Ya. Dilihat dulu, kira-kira itu baik atau tidak, maslahat atau tidak. Ya, seperti ngajar sekarang, ya kita pakai mic. Kan tidak ada perintah dan larangan pada masa Nabi. Pokok di live ke pulau Facebook. Kan tidak kati perintah dan larangan. Tinggal kita jengok maslahat dan mafsadatnya. Kan begitu. Kalau kira bahaya pakai mic ini, ya kan? Bakal nyetrum misalnya kan. Saya pernah azan di satu masjid, Masjid Al-Burhan Palembang. Mic tuh dekat, nyetrum lebih mic. Dekat gitu. Pernah terkejut, ngebang sholat asar. Saya waktu itu mau setoran hafalan di Ustadz Nawawi. Jadi sebelum setoran, ya sholat asar dulu berjamaah, sudah asar baru ke rumah Ustadz, deket, jalan kaki. Saya terkenang sampai sekarang. Ini baru saya buka lagi kisah. Saya pernah azan itu tersetrum mic di Masjid Al-Burhan Palembang. Nah, jadi jengok maslahat dan mafsadatnya, gitu. Jadi ini kembali kepada penilaian masing-masing. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi terserah yakinnya mana itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi tentang azan dan iqamat, perintah ada kati, larangan ada kati. Ulama yang membolehkan dasarnya bukan hadis, bukan firman, tapi kias. Kias, bukan hadis, bukan firman. Kiasnya adalah hadis tentang bayi yang baru lahir. Diazankan di telinga kanan, iqamat telinga kiri, dan itu dilakukan Nabi sendiri ketika cucu beliau lahir. Nabi sendiri mengazankan, bukan Sayyidina Ali ayahnya, kakeknya justru. Ya, maka Nabi itu saking dekat dengan cucunya, manggilnya anak bukan cucu. Manggilnya anak bukan cucu. Gitu ya. Nah, saking dekatnya Rasulullah dengan cucunya. Nah, hadis itulah yang menjadi dasar ulama yang membolehkan azan dan qomat di kubur pada orang yang sudah meninggal dunia, karena dikias, kias mal farik namanya, kias terbalik. Jadi kalau datang disambut dengan azan, balik juga diantar dengan azan, kan itu. Sama cak tamu lah kira-kira, datang sambut, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk, didangi. Pas dia balik kan, dia ucap salam, kita ucap salam, dan kita antar sampai depan pintu kan. Dia kemudian sampai keluar rumah sampai dia berangkat. Itu adabnya. Salah tidak itu? Tidak salah. Ya.
yang tidak pakai azan dan qomat di kubur. Salah tak? Tidak salah juga. Kan memang kata perintah dan larangan. Tinggal yakinnya kita yang mana. Jadi kalau saya simple baik. Nak makai payu tidak sudah. Jangan waktu ngubur gitu apa? Nyanyi. Ya kan? Mutar lagu dangdut, goyang dompet, ngubur gitu. Nah, itu yang jelas salah. Kasih manfaat. Kalau azan itu kan masih ada manfaat, kalimat thayyibah. Ya kan? Ada doa di dalamnya. Dan juga ada riwayat, walaupun secara tidak langsung di dalam kitab I'anatul Talibin diriwayatkan, kalau ada mayit dimasukkan dalam kubur bersamaan dengan azan dari masjid, berarti kan kebetulan. Maka dia dapat keringanan hukuman berkat azan dari masjid tadi. Nah, berdasarkan riwayat itu ulama kalau tak sengaja itu keutamaan berarti sengaja kebaik ada itu jadi tambahan penguat ya, tentang ulama yang membolehkan. Tapi bahkan Imam Syafi'i sendiri pun tidak mensunahkan azan di kubur itu tidak sunnah. Tidak sunnah kan berarti lawannya kan makruh. Berarti kan tidak sampai haram larangannya. Gitu. Jadi balik keyakinan masing-masing. Nah, azan payu sudah jangan ribut. Bantah di kubur tuh berebut. Bantah kayak dalil lu paling salah. Kalau gitu, kalau itu duduk dulu kan. Kalau yang berubah berdiri ini kan daerah kaki daerah balai. Kalau berdiri itu tuh kalau nanti pak berdiri yang satu harus berdiri juga. Kalau lana lagi batal wudhunya. Nah itu mana tuh? Ada kawan? Tidak lah. Atau fikih tidak lengkap. Kan sudah sering kita. Kalau kita belajar fikih lengkap, yang batal wudhu itu kalau sama-sama hidup. Maka wudhu yang megang batal, yang dipegang batal. Jadi laki bini salaman, langsung kulit ketemu kulit, itu sama-sama batal. Kalau sama-sama hidup, ya sama-sama hidup. Cuma kalau salah satunya meninggal, maka yang batal, yang hidup, yang meninggal tak batal wudhunya. Apalagi megang tuh, kan langsung ke kulit, kan masih pakai pelapis. Jadi yang batal itu bi ghairi ha'il, tanpa pelapis, bi ghairi ha'il. Kebetulan tadi di Pondok Ahlul Qura saya ngajar bab pembatal wudu, jadi masih ingat bahasanya. Bi ghairi ha'il, tanpa pelapis, tanpa pembatas, langsung kulit menyentuh kulit, itu yang batal. Nah, kalau kita masuk ke dalam kubur, kan megang kain kafannya. Ada? Di mana batalnya? Nyentuh kulit langsung pun tak batal, apalagi melalui pelapis kain kafan kan? Tak mesti nak betino. Dan tak pernah betino meluk masuk mai dalam kubur tuh, setahu aku tak pernah. Kalau berhobi ketemu. Iya. Dimarahin paknya dia. Yang masuk lagi rumah Dimarahin paknya. Batal untuk Tidak paham. Iya. Jadi wudhu tidak batal. Antara orang hidup dengan orang mati tidak batal. Bahkan misalnya mukanya dibuka, dicium oleh lakinya, oleh bininya, tidak batal. Yang batal yang masih hidup. Alasannya apa? Orang mati itu bukan mukallaf. Jadi kalau ada yang nanya, apa alasannya saat orang mati tidak mukallaf? Yang mukallaf itu sejak akil balik, ya, selama dia masih hidup. Kalau lah meninggal, mukallafnya habis, putus. Mukallaf itu tidak terbebani dengan hukum lagi. Tidak lagi wajib melaksanakan hukum. Maka mayit itu dia bukan mandi, tapi dimandikan. Ya, kalau dia masih mukallaf seharusnya dimandi dewek. Ya kan? Contohnya kita masih hidup, udah ngambil borongan kan mandi wajib, mandi dewek kan? Bukan dimandikan. Karena kita masih hidup. Kita masih mukallaf. Mayit itu dimandikan. Ngapa? Dia tidak mukallaf lagi. Karena sudah meninggal. Ya? Maka dia dimandikan karena bukan mukallaf. Yang mukallaf itu masih hidup. Nah, hukum itu hanya berlaku bagi mukallaf. Yang tidak mukallaf tidak wajib. Contoh yang tidak mukallaf, yang masih hidup tapi tidak mukallaf, budak kecil. Budak kecil tak wajib melaksanakan sholat, belum wajib. Kita anjur ke baik. Wajib belum. Untuk pembiasaan, untuk pembelajaran belum wajib sholat. Cuma kalau tua bangko, ya dosa tak sholat. Gitu kan? Gitu ya. Kalau ini rencangan haji itu azan juga ada pernah dengar? Kita pernah Berangkatnya azan.
Oh ya, sunat dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karya Syekh Wahba Zuhaili. Ya. Jadi azan itu dalam mazhab Syafi'i bukan cuma untuk sholat. Intinya syariat awalnya memang azan itu untuk sholat. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya ulama memahami dan sampai pada kesimpulan azan itu bukan cuma untuk sholat. Ketika terjadi bencana, angin puting beliung, terjadi kebakaran, tsunami. Kalau cara orang dulu kan nabu kenceng, nabu kuali, nabu tampah. Azan syariatnya. Azan. Ada orang kesurupan. Azan. Ada orang kemasukan. Kumandangkan azan di telinganya. Nah, termasuk dalam kitab itu, saya lupa nama kitab. Kalau ada yang buntu, pening kepalanya le buntu, ngojek kemana-mana tak dapat duit. Nah, minta azan ke kawan. Hari ini ngojek keliling dari pagi katik yang itu. Buntu pikiran kan? Nah, minta azan. Panggil bibi, ngepang di telinga. Itu mungkin tidak percaya kan? Ada dalam kitab. Jadi obat buntu pikiran itu azan. Minta azan ke telinga. Termasuk juga ketika ada yang nak berpergian jauh, nak musafir jauh, nak haji, nak umroh, atau anak kita nak berangkat ke pesantren, kita lepas dengan azan. Ketika kendaraannya mulai bergerak, kita azan. Di Al-Amir, dulu saya masih di sana, ya kalau nak jamaah umroh berangkat, jamaah haji berangkat, dilepas dari Al-Amir, maka saya perintahkan muazin Al-Amir untuk azan. MC nanyo, ya Arif nanyo, Ustaz, tidak salah, aku tanggung jawab. Kalau tak percaya, aku bawa kitab. Kalau kitab aku tabuk kurain. Tak percaya dengan cakap Ustaz. Bukan aku basing-basing bercakap, pasti ada dalil, aku tak ngomong. Ada di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karya Syekh Wahba Az-Zuhaili dan juga kitab-kitab yang lain. Banyak. Itu salah satu kitab. 10 jilid kitab. Aku ada. PDF-nya ada, aslinya ada. Reganya 2,5 juta. Kan murah-murah. KW-nya ada 900 pernah beli. Cuma Arab kan lo. Terjemahnya juga ada. Tinggal beli we. Bukan basing cakap. Nah, jadi sunnah. Cuma karena jarang dilakukan, kita menganggapnya aneh kan. Ini lagu kita belajar. Malah tahu kan tak aneh lagi. Paham. Iya. Iya. Yang ngazan dari tak nerang ke boleh kan? Gitu. Baik, kita cukupkan majelis kita malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga barokah, manfaat untuk kita semua dan jadi tambahan ilmu dan amal soleh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.